Saudara sekalian, kali ini saya ingin memberikan satu renungan berjudul Orang Kristen harus berbuah. Orang Kristen harus berbuah. Tidak mungkin orang Kristen tidak berbuah. Karena itu saya akan membacakan di dalam Lukas 13 ayat 9 demikian firman Tuhan. Jadi judulnya adalah Orang Kristen harus berbuah. Saya baca di dalam Lukas 13 ayat 9. Mungkin tahun depan dia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Lukas 13 ayat 9. Ini tentang perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah. Saya bacakan dalam Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lalu Yesus mengatakan dalam perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata pada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanahnya sekelilingnya, akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk padanya. Mungkin tahun depan dia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Lukas 13 ayat 6-9. Jadi diceritakan oleh Tuhan Yesus pada suatu hari datanglah seorang pemilik tanah ke kebun anggurnya. Dia mengetahui bahwa di dalam kebun anggurnya itu terdapat sebuah tanaman, yaitu sebatang pohon ara. Sudah 3 tahun dia mencari buah ara di pohon itu, tapi kembali lagi tidak mendapatkannya. Biasanya pohon ara itu berbuah mulai dari berbunga, kemudian muncul pentil ya, muncul buah-buah kecil, kemudian dia membesar, akhirnya matang seperti itu. Tapi ini tidak. Jadi orang itu marah sekali pada pengurus kebun itu. Tebanglah pohon ara ini, sebab aku mencari buahnya tapi tidak mendapatkannya. Untuk apa hidup di tanah ini dengan percuma? Terkejutlah si penjaga kebun itu, lalu berusaha membujuknya. Tuhan, katanya, biarkanlah dia tumbuh setahun lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk padanya. Aku akan mencangkulnya dan memberi pupuk padanya. Mungkin penjaga kebun ini selama ini kurang merawat pohon ara dengan baik sehingga menjadi tidak berbuah. Maka kemudian dia akan merawatnya. Jangan berusaha dan mencoba sekali lagi. Siapa tahu dia akan berbuah. Tapi kalau tahun depan sama saja pohon itu tetap tidak berbuah, maka tebanglah saja, katanya. Kasihan ya, tebang saja. Apa maksud perumpamaan ini? Apa maksud perumpamaan ini? Perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini. Siapakah pemilik kebun anggur itu? Siapakah pengurus kebun itu? Apakah Tuhan Yesus dan para muridnya? Dan siapakah pohon ara itu? Apakah umat Kristen? Kita anggap dugaan kita itu benar. Jadi pemilik tanah itu adalah Tuhan Yesus. Dan pengurus kebun itu adalah para muridnya yang mengajar pada orang-orang di sekitarnya.
Kemudian pohon ara itu siapa? Pohon ara adalah kita, orang Kristen. Jadi kita anggap dugaan kita itu benar, ya, bahwa para murid permohonan itu tentang Tuhan Yesus, murid-muridnya, dan umat Kristen. Jadi ada orang Kristen yang sudah menjadi pengikut Yesus selama bertahun-tahun. Dia sudah sering ke gereja, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Bertahun-tahun dia sudah menjadi murid Tuhan Yesus. Bertahun-tahun. Tapi tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan yang berarti dalam hidupnya. Hanya daunnya saja tambah besar, tapi buahnya tidak ada. Dia sudah sering mendengar firman Tuhan, tapi firman Tuhan itu hanya sekedar pengisi acara di gereja. Selesai dari acara khotbah, lupa lagi dia tentang khotbah firman Tuhan itu, tentang apa tadi. Tidak mengubah sikap hidupnya. Dia masih hidup lama, tetap hidup lama. Tapi apa ada orang Kristen seperti itu? Apa ada orang Kristen seperti itu? Ya, ternyata itu ada. Malahan mungkin banyak sekali orang Kristen seperti itu. Loh, bukannya mereka orang yang sudah dibaptis berarti sudah percaya Yesus. Ya, bahkan mereka sudah dibaptis, tapi belum tentu mereka percaya Yesus. Belum tentu mereka mengenal apa artinya baptisan. Tapi mereka bisa melakukan segala hal. Melayani jemaat juga bisa dia. Ternyata dia masih sering ngeluh. Dia masih sering ngeluh tentang bermacam-macam hal. Tentang perselisihan dengan sesama orang Kristen. Tentang perselisihannya dengan sesama orang Kristen. Masih sering dia menggerutu karena tidak dihargai atasannya. Bukannya dia mawas diri, tapi dia menggerutu. Dia sering berbuat hal-hal yang dilarang Tuhan. Misalnya membenci orang lain, pendendam, tidak mengasihi, bahkan dia berzina, menfitnah, memaki orang lain, dan lain-lain. Orang itu sudah menjadi orang Kristen sebetulnya, tapi masih berbuat seperti itu. Namun dia merasa sudah nyaman masuk gereja, sudah nyaman, merasa sudah aman dan merasa telah selamat. Yang penting sudah masuk gereja, sudah melayani jemaat, jadi pasti sudah selamat. Itu pedomannya, sehingga tidak lagi dirasakan oleh sesamanya ada buah yang dihasilkannya. Jadi sesamanya tidak merasakan adanya buah di dalam hidupnya. Bahwa pertobatan juga sudah dilupakan. Apa buah pertobatan itu? Yaitu menyesal atas dosa-dosanya dan tidak melakukannya lagi. Itu pertobatan yang dilupakan oleh dia. Dia mungkin pada waktu dibaptis pun dia tidak melupakan dosa-dosanya, dia tetap melakukan dosa-dosanya. Buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain-lain dalam Galatia 5 ayat 22 diabaikan saja. Maka setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik aja sudah akan ditebang dan dibuang, apalagi tidak berbuah, ya. Matius 7 ayat 19. Kapak sudah tersedia, saudara-saudara. Dia tidak sadar kalau sudah tersedia kapak bagi yang tidak mau bertobat. Dia tidak mau bertobat, maka kapak sudah dibuat. Tapi ingatlah, Yohanes Pembaptis berkata, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Matius 3 ayat 10.
Pohon yang buahnya kurang baik akan ditebang, apalagi pohon yang tidak berbuah. Orang tidak mau bertobat dan dari kejahatan pasti akan dihukum. Tetapi para hamba Tuhan itu adalah orang yang bersabar. Tahun lagi Tuhan, katanya. Dia minta ditunda lagi, yang ditebang. Tahun lagi. Dia masih minta ampun pada pemilik kebun atau Tuhan Yesus agar waktu diberi tahun lagi. Kita amat salut dengan hamba Tuhan yang demikian memperhatikan jiwa-jiwa umat Kristen. Hamba Tuhan itu minta waktu 1 tahun lagi untuk mendidik orang tadi. Jangan berbicara khusus tentang pertobatan itu dan mengajar kepada orang itu. Dia akan selalu mengingatkan bahwa bagi orang Kristen kita harus bertobat, berbuat baik, berbuah, baik buah pertobatan maupun buah roh, maupun banyak jiwa yang dimenangkan. Itu harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Kalau orang Kristen tadi berubah dan melakukan perubahan total dalam hidupnya, maka selamatlah orang itu. Kita akan bersyukur semua. Tetapi kalau orang itu tetap berkeras, apa boleh buat? Dia akan ditebang sebab dia berguna makan di kebun tersebut. Peringatan dari Tuhan Yesus, ingat, ini peringatan dari Tuhan Yesus ya. Yesus menyampaikan peringatan demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius 7 ayat 21-23. Mereka adalah orang-orang yang hebat sebetulnya, karena banyak melakukan mujizat seperti Tuhan Yesus, tapi Tuhan tidak mengenalnya karena mereka melakukan kejahatan. Apa artinya? Artinya mereka seperti pohon yang berdaun lebat tapi tidak berbuah. Mereka harusnya diri mereka sendiri berubah, baru mereka mengajarkan kepada orang lain. Tetapi ini tidak. Mereka mengajarkan orang lain dan berhasil, tapi dirinya sendiri tidak berhasil. Hendaklah kita menyadarinya itu. Saudara-saudara sekalian, pada akhirnya marilah kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang amat berdosa, tetapi Tuhan telah mengampuni semua kesalahan kita. Asalkan kita menyesalinya dan mohon ampun sebesar-besarnya pada Tuhan, dan kita tidak akan mengulanginya lagi, maka Tuhan akan mengampuni kita. Juga kita hanya melakukan pekerjaan Tuhan itu hanya karena anugerah Tuhan, bukan karena keinginan kita sendiri. Jadi melayani Tuhan itu adalah perintah dari Tuhan, bukan pekerjaan kita sendiri, perintah dari Tuhan. Karena itu apabila kita melakukan segalanya, kita tidak boleh mencari anugerah itu untuk diri kita sendiri, tapi karena itu anugerah dari Tuhan. Jangan merupakan keinginan kita sendiri. Jangan haus akan pujian, ya, dan sebagainya. Tuhan akan selalu memberkati kita. Amin.